Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Khairunisha, mahasiswa semester 3 PGSD Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari modul 1 sampai dengan modul 3 pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di SD yang membahas tentang hakikat bahasa, lambang bahasa, serta tata bahasa yang benar. Adapun topik pembahasan meliputi 8 bagian, yaitu konsep bahasa, fungsi bahasa, masyarakat bahasa, fonologi, lambang tulis bunyi bahasa, morfologi, sintaksis, dan wacana bahasa Indonesia. Konsep bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Ini sesuai dengan pendapat Harimukti Kridalaksana tahun 1997. Adapun sifat pokok bahasa yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Tersusun dari unsur-unsur yang saling berhubungan seperti bunyi, kata, dan kalimat yang diatur oleh kaidah tertentu. Kedua, bahasa sebagai lambang, merupakan lambang bunyi yang disepakati kelompok sosial untuk menyampaikan makna. Yang ketiga, bahasa itu bunyi. Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dan memiliki makna yang termaksud bahasa. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Setiap lambang bunyi mengacu pada konsep, ide, atau gagasan tertentu. Yang kelima, bahasa itu konvensional. Hubungan antara lambang dan makna merupakan kesepakatan bersama. Yang keenam, bahasa itu produktif. Unsur yang terbatas dapat menghasilkan banyak kalimat baru. Yang ketujuh, bahasa sebagai identitas diri, mencerminkan budaya dan kepribadian penuturnya. Ciri bahasa manusia. Bahasa manusia memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, memiliki sistem yang saling terkait, yaitu bunyi, tata bahasa, isyarat. Yang kedua, dapat menyampaikan hal-hal baru. Yang ketiga, dapat membedakan isi pesan dan labelnya. Yang keempat, bahasa lisan bisa dipertukarkan maknanya. Yang kelima, bahasa dipelajari, bukan diwariskan biologis. Yang keenam, dapat merujuk masa lampau dan masa depan. Yang ketujuh, ditransmigrasikan dari generasi ke generasi. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibedakan menjadi dua, fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya sebagai alat komunikasi sosial. Artinya untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Selanjutnya yaitu fungsi khusus. Menurut Roman Jakobson, ada 6 fungsi khusus bahasa. Yang pertama, emotif, yaitu mengungkapkan perasaan penutur. Yang kedua, konatif, memengaruhi atau mengajak orang lain. Yang ketiga, referensial, menyampaikan informasi atau fakta. Yang keempat, puitik, menonjolkan keindahan bahasa, misalnya dalam puisi. Yang kelima, fatik, menjaga hubungan sosial seperti dalam sapaan. 6. Metalingual, digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Fungsi bahasa Indonesia. Ada 2 fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Bahasa negara yang dimaksud yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan nasional dan pemerintahan, dan alat pengembangan budaya iptek. Sedangkan sebagai bahasa nasional yaitu lambang kebanggaan dan identitas bangsa, alat pemersatu berbagai suku dan budaya, serta alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah kelompok orang yang merasa memakai bahasa yang sama. Dalam masyarakat bahasa muncul variasi bahasa. Ini disebabkan oleh perbedaan daerah atau geografisnya, perbedaan sosial, fungsi, gaya berbahasa, dan tingkat kebakuan. Bahasa dan budaya saling memengaruhi. Menurut hipotesis Sapir-Whorf, bahasa memengaruhi cara berpikir manusia. Namun, pandangan lain menyebutkan bahwa budaya yang justru membentuk bahasa.
Fonologi Bahasa Indonesia. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa. Satuan terkecil bunyi disebut fonem, yaitu bunyi yang dapat membedakan makna. Contoh, paku dan baku berbeda makna karena satu fonem. Proses pembentukan bunyi. Yang pertama, alat ucap dari lidah, bibir, gigi, dan langit-langit. Kedua, tenaga, udara dari paru-paru. Dan yang terakhir, pita suara yang menghasilkan getaran bunyi. Jenis bunyi bahasa dibagi menjadi 3, yaitu vokal, diftong, dan konsonan. Vokal adalah A, I, U, E, O. Sedangkan diftong adalah gabungan 2 vokal, misalnya pandai, pulau, dan pantai. Konsonan, bunyi dengan hambatan udara seperti B, T, M, dan seterusnya. Pelafalan yang benar penting karena kesalahan dapat mengubah makna. Lambang tulis bunyi bahasa. Tulisan atau aksara adalah lambang bunyi atau ujaran. Bentuk awal yaitu piktogram, ideogram, dan ke alfabet. Aksara Latin atau alfabet kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Adapun perkembangannya di Indonesia yaitu Palawa, India menjadi aksa Jawi dan Pegon, lalu menjadi aksara Latin. Sejarah ejaan bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, Van Opposition di tahun 1901. Yang kedua, Sowandi 1947. Yang ketiga, Melindo 1959 dan EYD atau ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Morfologi bahasa Indonesia. Morfologi adalah ilmu tentang mempelajari bentuk kata dan proses pembentukannya. Jenis bentuk kata terbagi menjadi 4, yaitu kata dasar tanpa imbuhan. Contohnya, makan, tinggi. Yang kedua, kata berimbuhan. Bisa dengan awalan, sisipan, atau akhiran. Contohnya, me, ber, an. Yang ketiga, kata ulang. Pengulangan bentuk dasar. Contohnya, kata anak-anak dan sayur mayur. Yang keempat, kata majemuk atau gabungan 2 kata dasar. Contohnya, orang tua, ibu kota. Selanjutnya, makna kata ulang. Makna kata ulang terbagi menjadi 6, menunjukkan banyak, contohnya sampah-sampah. Yang kedua, menunjukkan saling, contohnya tuduh-menuduh. Yang ketiga, menunjukkan agak, contoh katanya kebiru-biruan. Yang keempat, menunjukkan tiruan, contoh katanya mobil-mobilan. Yang kelima, menunjukkan pengumpulan atau kumpulan, contoh katanya buah-buahan. Yang kelima, menunjukkan kata pengulangan, contohnya tertawa-tawa. Sintaksis bahasa Indonesia. Sintaksis yaitu mempelajari cara menyusun kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Satuan sintaksis terbagi menjadi 4. Yang pertama, kata. Yang kedua, frase atau gabungan kata non-predikatif. Yang ketiga, klausa, kelompok kata predikatif. Dan yang keempat, kalimat, satuan makna lengkap. Kalimat terbagi beberapa jenis. Berdasarkan inti, yaitu minor dan mayor. Berdasarkan pola, tunggal dan majemuk. Berdasarkan predikat, ada verbal dan non-verbal. Wacana bahasa Indonesia. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang menyampaikan pesan utuh dalam bentuk lisan atau tulisan. Ciri wacana yang baik ada 2, yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antar unsur yang padu. Koherensi, hubungan makna yang logis.
Dalam penyusunan wacana, perlu diperhatikan interpretasi lokal atau kesesuaian konteks dan interpretasi analogi, keseragaman gaya atau pola kalimat. Kesimpulannya adalah, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas bangsa dan sarana berpikir. Memahami hakikat, struktur, dan kaidahnya membantu kita berbahasa dengan baik, benar, dan berbudaya. Mari kita terus mencintai dan menjaga bahasa Indonesia sebagai bagian penting dari jati diri kita. Terima kasih telah menonton.